Langsung aja kita sudah kedatangan tamu nih dari genre Kota Jayapura yang lagi hits parah. Nah, dari siapa dulu ya? Coba, hai semuanya. Hai Kak. Nah, itu udah rame ya. Kita langsung kenalan aja nih dari yang kanan dulu nih, siapa namanya? Oke, kalau mungkin teman-teman udah lihat di poster di awal udah ada nama di situ ya. Cuman mungkin kalau ada kata tak kenal maka tak sayang gitu ya. Boleh ya perkenalan nama dulu. Perkenalkan nama saya Nanda Sanggita Putri, teman-teman Gen Rangers nih boleh panggil saya dengan sebutan Nanda, Sanggita atau Putri pun juga boleh sih. Saya merupakan duta genre Putri Kota Jayapura tahun 2021 dan juga terpilih sebagai first runner up duta genre Putri Kota Jayapura Provinsi Papua tahun 2021. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu nih. Tepuk tangan online ya dari rumah. Langsung dari yang tengah lagi nih. Siapa namanya? Oke, halo Gen Rangers yang ada di Papua dan seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Joviko Alvarez Febrianto. Saya merupakan Duta Genre Provinsi Papua tahun 2021. Wow. Berarti memang kreatif dan banyak prestasi ya anak-anak genre Kota Jayapura ini pastinya. Sekarang yang terakhir nih, yang paling cantik di kiri nih. Halo semua, selamat pagi menjelang siang dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Novalinda Lucy Komboy, akrab dipanggil Kano. Saya merupakan Duta Genre Putri Provinsi Papua tahun 2021 dan juga Ketua Forum Genre Kota Jayapura tahun 2021 sampai 2023. Oke, nah para sahabat di C4, kalian udah dengarkan perkenalan singkat nih dari para narsum kita di OMG kali ini. Nah, sekedar informasi aja, Givan mau spill sedikit bahwa Kak Joviko dengan Kak Nova ya lagi prepare nih untuk naik ke nasional. Terus apa sih? Langsung aja nih, proses atau progres apa yang udah kalian sampai sekarang untuk persiapan ke nasional? Udah berapa persen sih? Dari Nova dulu, Oke. ladies first. Oke. Iya, untuk persiapan menuju ke nasional, puji Tuhan, baik persiapan yang dilaksanakan, kita sangat dibantu sama Forum Genre Papua dan Forum Genre Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk bisa melaksanakan beberapa program di beberapa tempat di kota dan Kabupaten Jayapura. Ini akan menunjang bagaimana kita mempresentasikan program kerja kita pada saat di nasional nanti. Jadi bukan hanya kita sosialisasi tapi aksi yang kita berikan seperti itu. Wow, berarti yang mereka bilang tong kosong. Nyaring bunyinya itu memang betul. Kalau kita nggak lakukan ya, Ya, kita nggak benar lakukan sekali, ya Kak. pasti memang nol besar. Kalau dari Kakak Jovi nih, apa sendiri? Iya, jadi kalau persiapan ke nasional sama seperti yang tadi telah dikatakan sama Kano, kami sudah mempersiapkan beberapa program yang akan kami jalankan di beberapa kabupaten terdekat. Dan kami juga sekarang sedang menjalani beberapa challenge dari Oke. pemilihan Duta Genre Nasional. Challenge-challenge itu yang akan menjadi poin kami selama kami berada di sana nanti, Kak. Wow. Nah, itu dia. Semoga kita semua berdoa untuk mendapatkan yang terbaik bagi Papua pastinya. Karena Kakak Nova dan Kak Jovi ini akan mewakili Duta Genre Provinsi Papua dalam ajang pemilihan Duta Genre Indonesia tahun 2022 mendatang. Semoga hasilnya yang terbaik bagi Kak Jovi dan Kak Nova, khususnya juga untuk Provinsi Papua. Amin. Nah, gak lengkap nih kalau kita belum salam genre. Pasti mana kalau genre. Ayo kita salam genre dulu nih. Pasti di mana dan di kapan pun tempat itu ya. Siapa nih yang mau pimpin? Saya, Kak Oke. Nova. Oke. Teman-teman, mungkin kalau sobat-sobat yang sering dengar OMG pasti sudah paham kita salam genre. Tapi sebelumnya sama ajar dulu biar teman-teman bahkan kita punya orang tua yang lagi dengar di C4 di pagi menjelang siang ini, kita bisa sama-sama salam genre. Karena walaupun tua tapi semangatnya harus semangat anak muda. Ya, betul Iya. sekali. Oke. Jadi jarinya kita itu seperti oke. Oke.
Dan kita kalau misal ada instruksi bilang salam genre harus dibalas Salam. iya. Oke, siap. Setelah itu remaja genre Sehat, cerdas, ceria. ceria. Habis itu kalau dibilang genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yang terakhirnya jarinya bentuk sarangnya. Sarangnya. Iya. Ivan kira minta uang. Oke, kita ulang ya sama-sama ya. Siap. 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman, dari genre Kota Jayapura ini sangatlah luar biasa. Sampai Givan udah nggak bisa berkata-kata lagi nih ya sahabat DC4. Langsung aja kita masuk pada poin pentingnya nih, dimana talkshow ini bertema mumpung masih muda. Ya betul sekali, mumpung masih muda itu banyak ya hal yang harus kita lakukan, karena kalau udah nggak produktif lagi nanti di usia kita ya mau gimana lagi. Tinggal cerita dan kenangan aja yang kita bisa bagikan ke generasi selanjutnya. Langsung aja Givan mau kasih pertanyaan ke Nanda. Nah, apa sih 3 hal terpenting dalam masa muda Nanda yang paling Nanda syukuri mumpung masih muda nih? Oke, Kak, saya langsung jawab ya. Oke, 3 hal penting menurut saya yang sekiranya perlu nih ya anak-anak muda, remaja tuh punya, biar punya bekal ke kehidupannya nanti berjalan. Pertama, itu keingin tahuan gitu. Kenapa? Karena dengan keinginan tahuanan itu kita bisa punya banyak privilege buat terus belajar, terus berkembang gitu. Terus juga yang kedua, itu keberanian. Kita nggak bisa melakukan suatu hal, nggak bisa memenuhi apa yang kita inginkan kalau kita nggak berani dulu nih. Makanya berani itu penting nih. Dan poin yang ketiga, kesehatan sih. Karena dengan menjalankan semua, kita punya fungsi atau tujuan ataupun mau terjun ke dunia manapun, kita harus sehat maupun dari psikis maupun fisik gitu. Itu sih kalau 3 hal penting dari saya kalau untuk remaja-remaja harus punya, Kak. Ya, itu ya 3 hal penting. Ingin tahu, berani dengan Sehat. ya, betul sekali. Mengenai ingin tahu nih ya, saya mau tanya lagi nih ke Kanova. Pasti kalau kita ingin tahu, kita pengen sekali nih cari passionnya kita gimana sih? Kita harus cari, oh kekuatannya saya di sini, passion saya di sini. Gimana sih cara anak-anak muda di luar sana untuk mencari passion pada diri sendiri? Iya. Untuk ini tips dan trik sih. Kalau dulu menurut saya kita untuk remaja mencari passion yang baik untuk kita itu pada saat kita nyaman untuk melakukannya. Di Oke. situ kita rasa suka, nyaman, suka dan tetap mau melakukannya. Kalau saya suka, sayang sekali sama genre, makanya mau hal apapun yang akan terjadi di luar pun ya pasti kembalinya di genre kayak gitu, karena itu hal yang saya suka, passionnya kita, passionnya saya, karena di genre saya bisa belajar tentang isu-isu remaja, bisa dapat relasi pertemanan yang luas, bahkan punya kakak-kakak senior yang selalu membantu dan selalu support, walaupun kita sama-sama akan dibentuk kayak gitu. Jadi passionnya untuk menurut saya, gimana sih mencari passion pada diri sendiri untuk anak muda itu, yang pertama itu nyaman Oke. nyaman untuk melakukannya kayak gitu sih, Kak. Oke. Nyaman dengan siapa nih? Ada deh. Iya. Iya, pastinya nyaman, betul sekali, karena Givan juga pernah merasakan ya, kalau kita udah nyaman dengan orang nyaman dengan sesuatu ya, pasti kita senang. Itulah passion ya. Benar, Kak. Pada saat kita tidak menjalani kegiatan tidak sesuai dengan passion kita, pasti ada struggle aja dalam yang passion aja. Itu ada struggle-nya, apa lagi yang udah bukan passion kita. Nah, berbicara tentang passion ya, pasti kita tahu banyak sekali rintangan, terus banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi ya pastinya. Untuk cari passion kita itu nggak gampang. Kalau salah masuk juga udah bertahun-tahun, gini
bukan passion saya di sini, harus keluar cari yang ini. Nah, saya mau tanya untuk Joviko nih. Oke, Kak. Pasti kan kalau laki-laki lebih tahu ya, tantangan, lebih suka nih tantangan. Gimana sih cara gitunya Kak Jovi untuk mengatasi tantangan-tantangan di masa muda ini? Oke. Jadi sebenarnya caranya saya tuh simple sebenarnya, cuma kalau mau diterapkan mungkin kadang agak sulit bagi beberapa orang. Oke. Jadi cara jitu saya tuh hadapi. Ketika ada tantangan, jangan lari. Begitu. Jadi kita harus berani untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya kita. Karena kalau kita tidak hadapi, kita tidak akan bisa berkembang. Begitu, Kak. Oke, betul sekali. Sahabat DC4, pada saat ada tantangan jangan lari ya, hadapi. Karena kalau yang Kak Joviko bilang, kalau tidak hadapi, masalah tidak akan selesai-selesai. Iya, Kak. Betul sekali. Sekarang saya mau tanya siapa ya? Karena sini semua pasti ya luar biasa, jadi terserah saya. Saya mau tanya Kananda lagi sudah. Oke. Oke. Nah, kan tadi Kananda bilang ada 3 hal penting ya harus kita syukuri dalam hidup. Terus apa sih menurut Kananda hal penting dalam hidup ini yang supaya buat hidup kita lebih bermakna lagi dalam masa muda? Kan tadi sudah ada 3 nih yang harus kita syukuri. Tadi ada ingin tahu, sehat, dan berani. Terus dapat hidup lebih bermakna lagi itu apa pentingnya? Oke. Tadi sempat disampaikan juga ya sama Kano kalau kita mau jalanin sesuatu biar sesuai passion tuh harus dinikmatin gitu ya. Nah, kalau mau hidup penuh makna, kita ini sih basic dan gampangnya tuh rasakan, nikmati setiap proses dalam hidup kita. Kenapa? Jangan anggap suatu kayak tantangan tuh sebagai sesuatu yang menghalangi kita atau bikin kita berat gitu ya, tapi itu dinikmati sampai halangan itu udah nggak kerasa sama kita gitu, Kak. Oke. Kayak gitu. Rasakan dan nikmati Iya. semua hidup ini ya. Ya, kita berlanjut lagi nih. Duh, kayaknya saya mau pengen salam genre lagi nih. Boleh nggak? Boleh. Saya mau tulis di rumah supaya saya ingat terus. Iya, kalau nggak salah juga udah mau pemilihan ya. Benar sekali, Kak. Yap. Tanggal berapa tuh kira-kira? Mohon maaf, pendaftaran ditutup di tanggal 11 besok. Waduh, gimana dong? Waduh. Ya, jadi kita sudah buka pendaftaran itu sudah hampir 1 bulan lebih. Oh, iya. Dan beberapa kali kita siaran OMG juga kita sudah ngomong, kita sudah promosi sedikit dan demi sedikit, dan puji Tuhan sudah banyak yang mendaftar. Banyak banget, Kak. Iya. Spill dong berapa? 1.000? 2.000? Dan benar sekali Kak Givan, kita lagi jadi walaupun kita genre kota, kita ada beberapa orang yang gabung dalam kepanitiaan pemilihan duta genre Provinsi Papua tahun 2022. Kita sudah buka pendaftaran selama sebulan lebih, dan puji Tuhan kita sudah di akhir penutupan pendaftaran di tanggal 11 Waduh, besok. gimana dong kalau teman-temannya Givan yang mau daftar belum? Sangat bisa. Hari ini kita masih buka secret. Oke, langsung aja ya, gas. Iya. Jadi teman-teman jika ingin mengambil formulir, lebih gampangnya teman-teman bisa langsung download aja di Google Form yang ada di official Instagram Genre Papua. Di situ teman-teman print kertasnya, dan itu pure bisa fotokopi. Itu teman-teman bisa lihat syarat dan ketentuan di postingannya kita. Teman-teman bisa langsung lengkapi dan langsung bawa ke sekret. Jadi sekretnya kita buka dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore di Aula BKKBN Provinsi Papua yang ada di Kota Raja. Seperti begitu, Kak Giva. Oke, berarti masih bisa ya sampai besok jam 4 ya? sore. Besok mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jangan lewatkan sih, guys. Oke. Itu ya sahabat DC4, untuk kalian yang mau daftar duta genre tahun ini langsung aja cus ke Sekretariat Genre Papua bertepatan di Aula BKKBN Provinsi Papua. Nanti ada dari teman-teman panitia ya yang tunggu di sana untuk melayani kalian pastinya, untuk mengambil formulir, yang mau kembalikan berkas-berkas langsung aja. Karena sayang sekali nih kalau kalian gak bergabung di Genre Papua.
Iya. Oke, kita lanjut aja. Kita kembali ke laptopnya kita nih. Nah, mumpung masih muda ya, seperti temanya kita, saya mau tanya ke Kak Joviko. Oke, Kak. Hal terpenting apa saja nih yang harus direncanakan pada saat kita masih muda? Iya, jadi kalau berbicara soal hal penting yang harus direncanakan saat kita masih muda itu tentunya masa depan ya, Kak. Masa depan. Karena ada kebanyakan orang yang sekarang terlena dengan kenyamanan ya. Mereka ada di zona nyaman, mereka merasa bahwa aduh ini nyaman sekali gitu. Tapi nanti ketika sudah masuk di dunia orang dewasa, mereka harus mencari pekerjaan, memulai karir, berpikir nanti di masa depan saya ini saya mau jadi apa. Karena jujur saja itu masih menjadi permasalahan untuk anak muda sekarang. Mereka karena terpaku dengan gadget mereka, akhirnya mereka lupa untuk merencanakan masa depannya mereka. Nanti ketika masuk universitas salah jurusan ya menyesal ya kan. Makanya dari jauh-jauh hari bagusnya direncanakan, Kak. Oke, Seperti berarti itu. direncanakan masa depannya ya. Iya, Kak. Mumpung masih muda, rencanakan masa depan. Karena yang seperti Kak Jovika bilang, berada dalam zona nyaman itu juga belum pasti ya. Benar, Iya. benar, Kak. Seperti passion juga, kalau kita salah masuk jurusan itu juga terbeban pada pikiran kita dan fisik kita pastinya. Jadi kalau mumpung masih muda, sahabat di C4, rencanakan masa depan supaya kita bisa berkembang terus, jangan nyaman pada zona itu terus gitu ya. Lebih baik keluar dari zona nyaman, tapi kalau udah nyaman jangan keluar. Iya. Enggak ya, bercanda. Oke, kita lanjut ke Kakak Nanda nih, saya mau tanya. Ya, Kakak Nanda, tadi kan kita sudah bahas nih, Kakak Nanda sudah bilang hal yang harus kita syukuri, terus ada hal penting nih yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Terus sekarang saya mau tanya, dari segala sesuatu yang Kak Nanda pelajari nih sampai sekarang, dari kecil ya sampai sekarang ini, apa yang menurut Kak Nanda paling bermanfaat untuk sebagai seorang pribadi? Oke. Kalau yang dilihat-lihat nih ya selama saya berorganisasi tuh kira-kira dari SMP lebih SMP. lebih aktifnya tuh udah ikutin OSIS, terus juga ikut grup nyanyi dan lain-lain sampai lanjut SMA dengan sampai sekarang. Itu yang di list dan ditandai banget ya sama saya tuh hal pentingnya adalah jejaring sih, Kak. Jejaring tuh penting banget ya. Kalau kata satu mentor gitu ya, networking atau jejaring itu adalah harta karun yang berharga gitu. Itu di list sih. Itu suatu hal yang sangat penting sih buat teman-teman, khususnya teman-teman remaja gitu. Hal ini kenapa penting? Karena satu ya, kalau dengan jejaring itu kita dapat relasi, kita dapat ilmu dan banyak hal lainnya gitu. Itu saya dapatkan di genre Indonesia Provinsi Papua sih. Keren. Merinding. Oh, Overdosis nih. Sama Kak, satu lagi sih, dalam jejaring tentunya yang perlu kita list di dalamnya tuh ada dua hal nih Kak yang perlu kita tandain juga. Itu harus cari komunitas sama mentor yang tepat nih Kak. Oke. Jangan asal berrelasi aja tapi belum dipastikan nih komunitasnya oke nggak ya buat saya ke depan dan untuk saya berencana ke depan. Terus mentornya juga tepat nggak ya? Dan saya bisa jamin sih kalau teman-teman join ke genre Indonesia Provinsi Papua, teman-teman pasti masuk ke komunitas yang tepat dan tentunya mentor-mentornya luar biasa sih teman-teman. Benar sekali. So sendiri buktinya gitu ya, bener ya Kak Iya, Nov Pak, sama bener sekali, Jo ya? Kak. Benar. Dan dia nggak nangis. Oke, itu ya. Pastinya jejaring yang paling penting kalau mau sukses segala macam, jejaring. Salah satunya Kak, benar. Ya, list itu harus perlu ya. Komunitas dengan mentor harus pilih yang lebih tepat. Benar, Jangan Kak. sampai salah pilih. Terus yang tadi kan Anda juga bilang relasi, terus ada ilmu itu karena jejaring yang kita lakukan dari kalau mau dibilang investasi ya dari masa muda gitu. Benar Kak. Memang mumpung masih mudable banget ya ini. Oke, kita berlangkah lagi kepada pertanyaan yang selanjutnya, tapi aduh, mulutnya Giva nih perlu air, jadi kita break dulu ya sebentar dengan Oke. lagu dari siapa nih ya. Langsung aja cover theme song BKKBN, Berencana Itu Keren. Yeah. Juru, 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 juru.
Wah, baru salam genrenya ya. Kita kembali lagi dalam obrolan manis bersama genre yang pastinya masih bersama saya Givan, pemandu talk show hari ini dengan narasumber yang keren-keren. Di sini ada Kananda, Kak Joviko dan Kak Nova. Yep, kita lanjut aja nih ya. Tadi kita sudah bahas banyak banget nih. Gak kerasa waktu berganti waktu nih. 30 menit sudah kita berada di talk show OMG. Mumpung masih muda. Nah, pertanyaan untuk Kak Joviko. Yep. Saya mau tanya. Pasti kita sudah tahu sendiri masalah anak muda yang sering terjadi di lingkungan ini banyak banget ya, banyak banget. Apalagi genre sendiri saya tahu membahas tentang permasalahan remaja pastinya. Terus masalah yang terjadi di lingkungan Kak Joviko tuh apa saja? Dan boleh nggak sih dikasih solusi ya, sabi lah ya. Iya. Oke, langsung aja. Iya, jadi kalau ditanya soal permasalahan anak muda yang ada di lingkungan saya, itu sebenarnya dimulai dengan toxic relationship, Kak. Jadi buat yang tidak tahu, toxic relationship itu lebih kayak kita berteman tapi dengan teman yang kurang sehat. Begitu. Jadi pertemanannya tidak sehat. Jadi di dalam toxic relationship itu bisa saja seseorang yang awalnya dia sebenarnya anaknya baik, tapi karena pertemanan yang salah, akhirnya dia terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu bisa jadi akar permasalahan baru. Misalnya mereka jadi perokok, itu kan sudah masuk di nafsa ya, Kak ya. Jadi ketika mereka sudah masuk di nafsa, itu akan merusak mereka punya otak, mereka punya tubuh tuh rusak, Kak. Dan kalau tubuh kita sudah rusak kayak tadi Anda bilang kan, yang terpenting tuh sehat ya, kesehatan. Nah, kalau tubuh kita tidak sehat, ya otak kita juga otomatis tidak akan bisa berpikir dengan baik. Itu bisa jadi permasalahan mereka ketika di sekolah, bersosialisasi dengan orang tua. Dari situ sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul begitu. Nah, untuk solusinya ini kebetulan ada proker yang ingin saya lakukan ya. Jadi proker saya ini namanya Healthy Teenager ya, Kak. Jadi di proker saya ini saya akan lebih menekankan kepada kesehatan fisik dan psikis remaja, Kak. Jadi saya akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang saya datangi, remaja yang saya datangi, tentang pentingnya menjaga diri supaya kita punya pikiran juga baik, begitu, Kak. Jadi kalau fisik kita terjaga dengan baik, pasti pemikiran kita juga istilahnya akan lebih lancar lah dalam berpikir hal-hal yang baik gitu. Kurang lebih untuk solusinya seperti itu sih, Kak. Ya, seperti yang sudah Kak Joviko bilang ya, masalah itu di anak muda itu banyak sekali. Tetapi yang paling awal itu karena kita masuk dalam hubungan yang toksik, hubungan beracun ya. Betul sekali, karena banyak nih ya teman-teman Givan juga di luar sana udah terjerumus dalam toxic relationship. Akhirnya kayak susah gitu ya untuk kembali dari yang anaknya baik-baik saja, akhirnya jadi tidak baik. Dan yang seperti Kak Joviko bilang tadi, merusak otak, pikiran terganggu, fisik juga terganggu. Terus yang tadi Kak Joviko bilang ya, teman-teman, sahabat genre dan sahabat DC4 semua, bahwa solusi yang diberikan nih bagus sekali, Healthy Teenager. Dimana nanti bisa nih ya teman-teman langsung berkonsultasi dengan Duta Genre Putra kita Provinsi Papua, Kak Joviko. Nanti akan memberikan edukasi tentang pentingnya sekali kesehatan dari fisik dan psikis remaja. Dan jangan lupa, kalau fisik kita baik, pasti psikis kita juga baik. Nah, tadi kan Givan belum mengulik-ngulik nih ya tentang pemilihan Duta Genre. Tadi juga kan Nova bilang bahwa ada beberapa teman-teman dari Genre Kota Jayapura bergabung dalam kepanitiaan. Nah, untuk progres dari kepanitiaan sendiri nih apa-apa saja yang sudah disiapkan. Terus dalam kepanitiaannya nih gimana sih supaya orang-orang tahu, oh ternyata kepanitiaannya gini-gini. Sedikit aja, jangan dikasih tahu rahasia semua, nanti di copy paste lagi. Aduh, salah, sorry. Ya, lanjut. Oke, boleh. Nova akan berbagi sedikit, tapi akan ditambahkan selengkapnya dari koordinator kami. Oh, Kak Nanda ini koordinator apa nih? Rahasia. Oh iya. Jadi
Kita progresnya puji Tuhan kita sudah mengumpulkan beberapa peserta audisi seleksi di tingkat kabupaten kota. Kita akan mengadakan yang Kak Givan dan teman-teman perlu ketahui bahwa kita akan mengadakan pemilihan itu mulai dari tes tertulis, wawancara simulasi untuk menghasilkan duta-duta genre perwakilan kota kabupaten yang terbaik untuk melaju ke tingkat provinsi Papua. Seperti begitu Kak Givan. Dan ada beberapa lomba jambore untuk kalkulasi Pick R terbaik seprovinsi Papua. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari Kananda. Iya, udah lengkap sih, sudah Iya. disampaikan semua sebenarnya sama Kana. Garis Cuman- besarnya. Bener Kak, ya. Cuman tadi kan untuk yang jambore nih, kapan sih jambore? Teman-teman udah pada daftar, terus rangkaian lombanya juga secara online sudah dilaksanakan gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti Instagram Genre Papua. Cuman kapan presentasi picknya dan ranking satunya dilaksanakan? Besok nih teman-teman, besok Besok ya. ya, Iya, oke. ditunggu ya di BKKBN Provinsi Papua. Kami tunggu. Oke. Ini kayaknya belum lengkap nih. Givan belum puas. Sekarang Givan mau tanya, kalau jambore itu kan tadi udah di-spill nih ya, kan ada ranking 1 dengan presentasi pick. Selain Iya. itu apa aja lagi nih? Selain itu lomba online sih Kak, dan Oke. sudah kita laksanakan juga, sudah penutupan pendaftaran seperti begitu. Jadi mungkin Kak Givan kurang update kali sama kami anak genre, makanya Kak Givan kurang puas. Karena udah lama di Jakarta. Udah jaksel gitu ya, Kak, ya? Jaksel banget which is ya. gue nggak bisa ya untuk Oh. kayak informasi dari Papua gitu kurang lengkap gitu di sana. Aduh. So actually gitu. Iya. Gak apa-apa sih Kak. Jadi benar sekali jamborenya kita tuh lomba online-nya sudah dilaksanakan. Jadi tuh ada TikTok challenge, ada rap contest dan juga photo voice. Di situ Oke. penunjang untuk Pick R terbaik nih, mana kita cari Pick R terbaik di seprovinsi Papua ini yang bisa mewakili Pick R terbaik untuk ajang di nasional. Itu Oke, poin pentingnya. Gimana Kak Givan? Masih kurang puas? Kayaknya belum, tapi nanti dulu ya, disimpan dulu. Nanti Kak Givan lebih lengkapnya, lebih update lagi Kak Givan mau mampir yuk di IG Genre Papua. Udah dong, kemarin kan diundang. Iya ya, itu. Jadi gimana itu cuma kayak anak-anak genre nih tahu nggak sih? Oh ternyata memang udah dalam pikirannya sudah tertanam betul. Iya sahabat Deceiver, itu sedikit ya tentang pemilihan duta genre Provinsi Papua tahun 2022 ini. Jangan lupa saksikan nanti ya. Pastinya juga di live IG ya. Ada ya Pasti. nanti. Oh ya. Jadi untuk kalian yang nggak bisa datang, grand finalnya di mana sih? Masih rahasia ya. Masih Masih rahasia. rahasia. Oke, ditunggu ya posternya di Genre Papua dan Genre Kota Jayapura, Genre Kabupaten Jayapura, Benar sekali. Genre Kabupaten Kerom. Sebenarnya genre ini banyak. Banyak Terus Genre banget, Kak. Kabupaten Nabire, Sarni, Biak, terus Timika. Ada Merauke. Oke, Merauke. Banyak Jadi sekali. banyak banget ya. Untuk kalian sahabat Deceiver yang nggak tahu nih mau gabung di genre Papua tapi yang tidak di Jayapura, bisa tuh langsung ke genre kabupaten terdekat dari tempat kalian. Oke, satu pertanyaan nih dari Givan khusus untuk kalian bertiga. Siapa yang mau jawab duluan nih? Kan kita punya tema nih, mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda, kontribusi apa nih yang sudah kalian lakukan sampai sekarang? Yang kalian sudah catat. Kan pasti setiap orang punya goals nih, tau. Yang mumpung masih muda, saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Dari siapa duluan nih? Oke, Oh, dari Kak Nova. Kak Nova duluan. Ya. Oke, kontribusi apa yang sudah dilakukan? Halo teman-teman Gen Rangers, puji Tuhan. Jadi izin share sedikit beberapa hal yang jadi kita kan slogannya genre kan setahun menjabat seumur Seumur hidup hidup menginspirasi. Benar sekali. Yang paling pertama itu kita diberikan kepercayaan sama orang tua. Jadi kita melakukan pembuktian dengan adanya kita menjadi duta, kita lebih leluasa. Nah, setelah itu kita tidak perlu untuk jauh-jauh memberikan dampak besar untuk di luar, tapi kita melakukan dampak
kecil di lingkungannya kita. Dan puji Tuhan sekali. Jadi sebagai penunjang Nova sosialisasi juga, Nova juga ada pelayanan gereja dan itu sangat membantu sekali. Dan teman-teman Gen Rangers harus tahu bahwa teman-teman adik-adik Nova di kompleks itu sedikit-sedikit lihat Nova salam genre dulu. Harus wajib banget harus salam genre dulu. Karena salam genre dulu. Oke, tuh salam genre kayak gitu. Jadi kadang itu membuat orang tuanya penasaran. Oh, genre itu apa? Jadi langsung sudah tanpa disadari Nova sudah sosialisasi bukan sama anak-anaknya bahkan sama orang tua karena kita melakukan pendekatan sama remaja. Faktor utama kita harus pendekatan dulu sama orang tua. Bagaimana kita bisa tahu remaja ini di rumah seperti apa, kebiasaannya, apa yang dia lakukan, dan itu memudahkan kita untuk bisa, misal teman-teman ini salah jalan, memudahkan kita untuk bisa cari nih apa sih yang harus kita lakukan untuk dia untuk bisa kembali lagi, bisa menyelesaikan permasalahan remaja dalam dirinya itu kita taunya tuh dari kebiasaan di rumah dan itu memudahkan sekali. Jadi puji Tuhan di lingkungan rumahnya Nova dan bahkan teman-teman genre Kota Jayapura sangat menunjang sekali, sangat membantu apapun yang dilakukan dan sangat bangga sekali buat saya punya genre Kota Jayapura sih Kak. Dan puji Tuhan genre provinsi juga effortnya luar biasa sekali. Jadi penunjang wejangan membagikan pengalaman membuat saya lebih kuat sih untuk melaksanakan sosialisasi dan juga menyebarkan virus-virus genre. Oke. BTW Kak Nova pada saat ikut genre mungkin ada kayak orang tuanya membatasi atau enggak sih? Sebelumnya sih jadi orang tua pikir ini cuma ajang, ya sudah kamu ikut lomba habis, juara habis. Ternyata genre bukan begitu. Kita tuh bonusnya tuh ya itu kita panggung pageant, tapi kita lebih ke pada saat kita turun lapangan kayak gitu. Itu yang membuat saya kurang lebih berinteraksi lebih, tapi puji Tuhan semakin lama kalau kita jujur kalau keluar mau ke mana itu orang tua akan lebih percaya sih. Gitu Kak. Berarti kontribusi yang Kak Nova udah berikan itu memberikan sosialisasi terlebih khusus untuk genre sendiri ya. Iya. Terus pelayanan gereja paket lengkap nih ya sama di C4 langsung aja 08 catat tekstil. Jangan rahasia itu rahasia. Oh sudah punya nih, sudah sold out nih. Aduh, sayang sekali ya Gen Rangers dan sahabat di C4. Oke, sekarang siapa nih? Kananda atau Kak Jovi nih? Saya duluan kan. Jadul deh. Oke. Yep. Jadi awal saya mulai dulu tuh saya pernah berpikir gini, saya lihat orang-orang di TV gitu, mereka bisa bicara di depan orang banyak, ini orang-orang ini hebat bisa membantu orang lain gitu. Saya juga dari dulu pengen kayak gitu. Terus akhirnya ketemu genre. Waktu itu diajak guru ikut kan, awalnya tidak tahu genre ini apa, taunya kayak genre film, genre musik gitu ya. Ternyata genre ini generasi berencana. Nah di situ saya ikut dan puji Tuhan saya terpilih sebagai duta putra ya Provinsi Papua. Jadi kalau mau dibilang kontribusi, setelah saya jadi genre di rumah saya tuh ada saya dan bapak saya buat kegiatan. Wow. Iya, jadi di rumah tuh namanya literasi. Jadi ya setiap malam dari jam 6 sampai jam 7 itu kadang-kadang bapak yang bawain materi, tapi materinya seputar Alkitab sih sebenarnya. Nanti iya. Ada bagiannya saya sendiri di mana adik-adik saya di rumah saya itu saya akan kasih mereka materi seputar genre sih. Jadi saya lihat umurnya mereka berapa, materi yang sekiranya akan penting buat mereka itu yang mana, yang cocok buat mereka itu yang mana, itu yang saya tekankan kepada mereka begitu. Orang tua saya juga support sih. Cuma memang terkadang karena jauh kan, kadang harus dari Sentani pergi ke sini, jadi kadang-kadang orang tua membatasi begitu. Karena saya juga siswa kan, orang saya bilang kamu harus fokus ke sekolah dulu, jangan terlalu fokus keluar. Fokus di genre boleh, tapi jangan sampai kalah fokusnya dengan yang di sekolah gitu Kak.
Oke, siswa yang mana nih? Siswa bukan ya? SMA ya. SMA Kak. Oh iya, kalau boleh tahu Joviko sekarang ini kelas berapa? Kelas 11 Kak. Oh, masih muda banget ya. Berarti memang betul mumpung masih muda. Mumpung masih Wow, muda. luar biasa masih kelas 11 udah mempunyai banyak segudang prestasi. Amin. Guys. Tadi ya, betul sekali literasi itu penting banget, tapi sebagian besar orang-orang di Indonesia ini minim sekali persentase literasi yang kita tahu sendiri. Betul Kak. Ivan juga, aduh kalau mau dibilang sih kurang suka literasi, tapi ya itu semua sudah kewajiban ya. Iya. Berarti Kak Joviko ini punya wawasan yang sangat luas literasi Alkitab, genre, gitu. Oke, kita lanjut ke yang paling cantik juga Aduh. nih. Thank you Kak Gio. Iya, tadi udah disampaikan sama Kano, terus Jo juga, itu kontribusinya luar biasa nih. Jujur gugup nih sebenarnya bersanding dengan para duta-duta provinsi ya. Aduh. Insecure. Insecure tapi mencoba untuk bisa mengimbangi lah. Oke. Kalau dari saya sendiri nih ya Kak, saya ada dua sih kalau mau yang dikulik soal kontribusi. Pertama itu dari dalam diri sendiri dulu sih Kak. Itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Karena kalau kita mau membagikan, kita mau menyebarkan gitu ya ke banyak orang, terus kita punya tujuan juga untuk orang banyak, itu harus dari diri kita sendiri sih dulu Kak. Bagaimana kita berencana ke depan, bagaimana kita mengatur pola hidup kita supaya sebelum kita sharing ke orang kita udah oke dulu nih gitu Kak. Oke. Itu yang pertama sih. Terus yang kedua tentunya kontribusi yang sekiranya mungkin pernah dan sudah saya laksanakan juga kurang lebih masih sama sih ya, seputar kita dunia pageant gitu ya. Kita kalau di Duta Genre sendiri fokusnya sebenarnya di sosialisasi seputar isu-isu remaja nih Kak. Jadi beberapa saya sudah bawakan materi juga ke teman-teman yang ada di Kota Jayapura maupun juga di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua gitu Kak. Dan semoga dan amin ya itu bisa berdampak juga untuk mereka sih. Amin, amin. Iya. Oke. Itu ya tadi ya teman-teman sahabat DC4 dan Gen Rangers, pertanyaan dari Ivan seputar OMG. Oh my god, bukan ya? Obrolan manis bersama genre. Ya. Pertama Ivan juga kira, OMG ini apa? Oh my god. Oh, bukan. Oke, tadi kan sudah berbicara tentang kontribusi mumpung masih muda di komunitas ya, genre Papua, genre Kota Jayapura. Sekarang Givan mau tanya kontribusi untuk diri sendiri dari kecil sampai sekarang. Misalnya Givan tulis sudah memaafkan diri belum? Nah itu belum sampai sekarang nih kontribusi Givan untuk diri sendiri. Nah untuk kakak semua nih kontribusi apa yang udah dilakukan? Mungkin udah ke Ancol, udah ke Dufan. Itu salah satu ini ya goalshipnya Givan yang udah Givan lakukan. Kalau dari Kanova apa nih? Iya, teman-teman izin membagikan sedikit cerita. Jadi sebelum terpilih menjadi Duta Genre Provinsi Papua, Nova pernah ikut seleksi tapi tidak lolos. Itu menjadi di list nih. Oke, tahun depan akan saya coba lagi. Oke. Karena itu sudah menjadi target. Jujur menurut saya ya sudah, yang penting saya bisa masuk di forumnya. Saya selempang juara hanya menjadi bonus saja. Saya ingin masuk dikarenakan saya suka sosialisasi, saya suka sama orang yang terus-terus berbicara begitu. Dan itu membantu saya untuk di dunia pekerjaan, bahkan saya punya dunia perkuliahan karena kebetulan saya kuliahnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan kita tuh tim penyuluh kesehatan, dan itu membantu saya untuk bisa bagaimana saya atasi saya merasa gugup di depan, bagaimana saya bisa mampu berbicara lebih baik pada saat saya berdiri di depan dengan audiens yang berbeda-beda dari segmentasi usia kayak gitu. Itu yang masuk di list bahwa tong tidak boleh menyerah. Kalau tong sudah mempunyai target, sudah mempunyai goals ya, seperti yang Kak Givan bilang itu. Dan yang kedua, ini di luar perdutaan, mohon doanya teman-teman. List goals saya itu tahun ini sudah harus selesai kuliah. Mohon doanya lagi dalam studi akhir.
Itu yang membuat Sa untuk terus. Jadi ikut pageant, ikut komunitas itu bebas, tapi ingat kita mempunyai tanggung jawab, baik di dunia perkuliahan, dunia pendidikannya kita. Ingat, Duta Genre ini generasi berencana. Kita sudah harus merencanakan masa depannya kita tuh seperti apa, investasi masa mudanya kita, seperti Kak Givan ngomong tadi juga itu penting banget. Tapi itu tanggung jawab kita yang sudah orang tua mau, itu juga teman-teman harus perhatikan seperti itu. Dan yang ketiga, puji Tuhan, manajemen waktunya dari sebelumnya ke yang hari ini sudah lebih baik seperti begitu. Itu yang paling utama yang sudah saya list beberapa. Kayak gitu, Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Joviko. Oke, jadi kalau boleh jujur, dulu waktu kecil itu saya bermimpi gitu, ingin pergi keluar daerah, maksudnya keluar dari Papua gitu ya. Awalnya dulu ingin ke Jakarta, tapi ketika terwujud ke Jakarta itu kan sama orang tua ya, jadi biaya semua orang tua yang tanggung. Jadi saya berpikir, saya tidak bisa kah kalau mau pergi kemana gitu, hasil usaha saya sendiri gitu. Nah, ternyata setelah saya menang Duta Genre Provinsi Papua, memang tahun lalu katanya nggak ada nasional. Jadi saya sedikit kecewa. Cuma ternyata tahun ini ada, dan saya dan Kanova yang diberi kepercayaan untuk pergi ke sana. Dan itu tempatnya di Jogja. Nah, Jogja? Iya. Oke. Makanya itu salah satu saya sudah checklist diri saya gitu. Oh, sudah, saya bisa pergi nih keluar daerah. Terus soal rasa empati begitu. Karena jujur dulu saya tuh kurang kalau mau berbicara dengan orang lain tuh agak susah. Saya dulu agak pendiam ya. Cuma saya ingin berubah karena orang tua selalu mendorong tidak boleh kamu diam di zona nyaman terus gitu. Kamu harus keluar dari zona nyaman supaya kamu bisa belajar. Makanya itu setelah saya masuk di genre, saya jadi punya banyak kakak-kakak senior yang hebat yang selalu memberikan dukungan kepada saya gitu. Harus berani bicara di depan, teknik-teknik segala macam itu dikasih di genre gitu. Ya, jadi itu sih Kak untuk sekarang. Kontribusi sekarang ya untuk diri sendiri. Oke, Kananda. Udah tunggu-tunggu nih. Gak sih. Karena yang ditunggu udah ada. Aduh. Ya tadi kalau yang dari Kanov bilang semoga tahun ini selesai kuliahnya, amin ya, kita aminin ya. Amin. Terus yang Jo juga yang mau ke Jogja nih, semoga kejadian juga, aminin. Oke, kalau dari saya sendiri nih Kak, kontribusi buat diri terus perasaan saya sendiri itu saya kira alhamdulillah saya sudah jalankan dan saya bisa rasakan gitu. Itu tentang saya memberikan kesempatan untuk diri saya terjun kemanapun. Bicara soal passion Kak, passion tuh kita nggak bisa ciptain. Passion tuh nggak bisa kita saya mau passionnya ini, nggak bisa. Itu tuh harus memang dari diri kita harus cari sendiri, kita harus kulik, cek setiap passion, kira-kira saya masuk ke zona ini atau saya masuk ke bagian ini atau golongan ini ya. Jadi yang pertama itu sih Kak, saya bisa kasih sapu diri buat terjun kemanapun, saya kasih kesempatan untuk diri. Ya walaupun sebenarnya ada struggle sih sama orang tua, kadang kayak dibilang, aduh kau maunya tuh yang mana sih, fokuskan dong sama satu hal gitu, jangan kebanyakan coba-coba. Tapi padahal saya kira itu saya harus patahkan soal perspektif itu sih Kak. Jangan berhenti mencoba gitu, karena gini, kita nggak tahu sebenarnya passion kita pada intinya tuh di mana gitu. Dan sampai sekarang jujur sih saya sendiri belum temukan passion yang nyata yang khusus. Jadi sekarang ini masih sementara di fase-fase pencarian passion gitu. Jadi itu sih Kak, saya self love banget sama diri sendiri, bisa sesuai sama visi misi, bisa jalankan apa yang saya inginkan gitu, apa yang pengen saya coba, dan itu saya jalankan gitu. Itu kayak lebih plong sih. Nanda kuat Nanda kayaknya lagi pengen nangis. Aduh. Nanda. Gak ada bawang sih di sini.
Tuh, kalau kita memang mengulik tentang diri kita, kehidupan kita, itu dia. Jadi sahabat Disifor, mumpung masih muda, list nih investasi apa saja yang akan kalian berikan untuk diri kalian, kontribusi apa yang kalian berikan untuk diri kalian, karena itu sangat bermanfaat untuk nanti masa depan kalian. Jadi sekarang mumpung masih muda, di list tuh goalsnya ya. Dan tadi Givan sempat tersentuh dari kan Kak Nova bilang jangan pernah menyerah ya. Kalau sudah gagal, list lagi. Tahun depan harus buat ini. Ya kayak gitu. Nah, Bener sekali. terus dari Kak Joviko juga udah belajar dari yang kurang empati akhirnya menjadi empati. Itu memang proses itu susah sekali untuk kita capai. Jadi untuk kalian semua sahabat Disifor di luar sana tetap harus berproses, jangan cepat bosan pastinya untuk mencapai goals-goals yang kalian list di daftar goals tahunan atau biasa dibilang hiduplah goals hidup kalian. Tadi Kananda juga bilang ya, katanya Mbak Google, if you never try you are nothing ya. Oke. Kita lanjut. Aduh, gimana nih sampai bingung mau tanya apa lagi gitu. Gimana mau ulik apa lagi dari kalian. Nah, sebelum kita melangkah kepada segmen yang berikutnya, Givan mau ingatkan lagi kepada sahabat Disifor dan Gen Rangers, kalian yang mau tanya-tanya langsung dong tanya, jangan diam-diam baik ya di sana. Jadi Givan mau tanya untuk Kak Nova, Kak Joviko dengan Kananda. Adakah list tahun ini yang kalian sudah buat atau belum? Mumpung masih muda ya, kita tadi kan udah bilang ada beberapa list goals nih yang mau dibuat. Terus sekarang Givan mau tanya, list tahun ini yang mau dibuat untuk tahun depan. Untuk tahun Atau depan. tahun ini, tahun depan bolehlah. Rencananya, mumpung masih muda kan generasi berencana, harus rencana dong. Iya. Dari siapa dulu nih list tahun? Dari siapa ayo? Dari saya dulu, Kak. Oke. Jadi kalau dibilang list rencana yang ingin saya capai untuk tahun ini dulu ya. Kalau untuk tahun ini saya ingin bisa lebih dari nilai-nilai di sekolah saya itu. Oke. Saya ingin tingkatkan gitu. Karena saya rasa kalau saya begitu-begitu saja ya tidak akan maju begitu. Makanya setelah dari genre ini saya ingin fokus ke sekolah begitu, Kak. Dan bukan hanya fokus ke sekolah, tapi saya juga ingin, kan kita punya genre, punya slogan itu kan setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Mulai dari sekarang saya ingin mencoba untuk menggunakan media sosial saya untuk menginspirasi orang lain begitu, Kak. Dan saya juga ingin memperdalam bakat saya, karena saya lihat bakat saya ini kalau saya biarkan saja tidak akan berkembang Oke. gitu. Itu sih, Kak. BTW waktu itu Givan sempat lihat main suling atau apa sih namanya itu? Seruling, recorder. siul enggak? Recorder. Oh, enggak yang di pemilihan tahun lalu kalau nggak salah nih. Di Yang Iya. main televisi. itu Iya. apa sih? Itu namanya recorder, Kak. Ya ampun, salah. Berarti Givan salah ya, selama ini Givan kira itu suling atau seruling gak sih? Oh, recorder. Iya, Kak, betul. Nah, itu bakatnya itu dari kecil atau baru belajar? Sebenarnya dari kecil tuh pas lihat di TV ada orang main recorder langsung minta, "Pak, Mak, beli." Cuma karena waktu masih kecil nggak tahu main. Jadi ya main saja gitu, nggak ada suara. Akhirnya pas SMP ketemu guru yang pandai di bidang itu. Akhirnya diajari dan ya puji Tuhan sekarang bisa main beberapa lagu pakai recorder, Kak. Indonesiable banget ya, Pak. Nah, beli Indonesia. Lihat, beli, suka. Oh, salah, lihat, suka, beli, ya ampun. Ya Kak Givan, biasa lah, coba. udah lama di PNG gitu, Oh. nggak di Indonesia. Oh, Oh, iya, iya. boleh Kak. Di sana ya, Kak? Iya, Oh, gak apa-apa sih Kak. peranakan sih. Oke, lanjut ke Kanova. List apa nih yang mau dibuat untuk tahun ini dan tahun ke depan? Oh iya, untuk tahun ini sih fokusnya di Duta Genre dulu. Selain itu, Yakin? iyalah, Gak mau. yakin orang sesayang ini ya. Jangan di genre ada. Oh, enggak. Iya, jadi itu kayaknya terlalu luas, tapi lebih ke
kan kita sedikit lagi kan pemilihan, berarti sudah punya adik-adiknya. Cie, udah punya adik. Iya. Ya, nanti mungkin lebih ke situ sih, membantu adik-adiknya untuk berkembang seperti begitu. Biar merekanya nyaman di genre kayak gitu. Terus kuliah seperti yang tadi sudah disinggung sama Nova sendiri, targetnya, listnya, nggak mau tahu susah apapun di depan sana, pokoknya tahun ini harus lulus wisuda kayak Oke. gitu. Oh, itu list tahun ini ya? Amin. Ya, list Oh, iya. tahun ini. Untuk tahun depan tanggung jawabnya tuh sudah harus kasih ke teman-teman yang lain untuk jadi pemimpin di Ketua Genre Forum Oke. Oh di iya. Genre Kota Udah Jayapura. mau pergantian ya? Udah mau pengurus. pergantian pengurus. Itu sih untuk list besarnya. Baru itu saja sih, Kak. Gak ada rencana untuk nikah. Widih. Oh iya, lupa kan kalau BKKBN kan 21 25 ya. Iya. 21. Walaupun Nova tahun ini sudah 21 tahun, tapi mohon maaf belum ada rencana seperti begitu karena sudah punya target. Habis kuliah punya pekerjaan, kasih bahagia orang tua, berangkat ke luar negeri. Iya, yang dari Ivan tulisnya ya. Jadi si Ayang tunggu dulu ya. Iya, sabar dulu soalnya. Awas loh, jangan sampai terlalu pintar kan Nova. Nanti para buaya insecure. Aduh, terlalu tinggi nih. Gak bisa, kualitasnya terlalu tinggi. Ya Enggak udah. Canda. Mereka harus kualitasnya juga harus sama rata dong. Kayak gitu. Kita harus merencanakan rame-rame gitu. Oke, sekarang Kananda. Oke. Kalau mau bilang apa ya, keinginan atau list yang pengen dicapai di tahun ini dan tahun depan, ini saya langsung dua-duanya jadi Kak, jadiin satu biar cepat. Jadi Kenapa sih mau cepat? aduh, ada yang nunggu di rumah. Pantasan. Tadi notifnya tinggal bunyi terus tuh di Aduh, situ. orang tua. Oh iya. Positive thinking dong. Iya, iya, Enggak, bercanda enggak cepat-cepat ya. Pengen masih mau lama-lama nih sama teman-teman Gen Rangers. Oke. Kalau list yang pengen banget nih ya dicapai, karena berhubung kita dari genre, sebenarnya yang pengen dikulik nih khususnya dari genre dulu sih. List yang pengen dicapai di tahun ini sama tahun depan juga. Khususnya tahun ini berhubung Nanda sendiri jadi kepanitiaan genre, pemilihan duta genre di tahun ini. Oke. Yang paling banget ya dicapai itu semoga pemilihan tahun ini nih sukses dan Amin. bisa jadi tolak ukur pemilihan di tahun berikutnya gitu. Itu yang paling penting sih kalau untuk yang soal genre. Terus yang kedua itu semoga sesegera mungkin Anda menemukan passionnya ya. Amin. Selagi masa pencarian, Amin, amin. semoga teman-teman doain ya, semoga temukan passionnya apa gitu. aduh Sekali. lebay deh Kak. Nah, dari sebanyak itu list si keinginan kurang lebih itu sih Kak yang mau disampaikan sih ke teman-teman Gen Ranger semuanya. Semangat Nanda. Makasih Amin. Kakak. Sedih sih. Wah. Aduh, gitulah ya kalau kita berbicara tentang list. BTW sahabat DC4 dan Gen Rangers, jangan kira kalian kita nih bicara omong kosong. Tadi Givan tanya ke Kanova list apa yang udah buat, ke Joviko dengan Nanda, itu nggak omong kosong. Jadi hikmah yang bisa kalian ambil ya dari tadi kita bicarakan list panjang lebar, kontribusi apa dalam diri kita. Tujuannya itu kita memaafkan diri sendiri dan mengembangkan diri sendiri. Kenapa? Karena itu dia tadi kalau Kak Joviko sudah dengan beberapa tujuan yang sudah selesai, ada yang belum, terus akan dicoba lagi tahun depan, sama seperti Kanova dan Kananda. Itu dia, kita harus investasi terus mumpung masih muda. Jadi kita lakukan terus, never give up. Kalau gagal coba lagi, list tahun depan harus bisa gitu. Jangan kayak gagal udah nggak usah lagi deh. Jangan, mumpung masih muda, karena itu dia tujuannya, kita harus investasi dari sekarang untuk masa depan kita. Iya. Benar sekali Kak. Nah, tadi Kak Novan bilang kasih kertas, why we don't talk. Oh, mau request lagu, Iya. nanti dulu ya. Udah dibayar mal Enggak ya, nanti ya. Tetap nanti Givan request lagu, karena kan Radio Receiver gudangnya musik dan informasi. Wih. Jadi semuanya bisa lah ya diatasi. Oke. Sisa berapa menit lagi nih? Waduh, sisa 10 menit lagi. Padahal kita baru bicaranya sedikit banget. Kayaknya baru sebentar. Rasanya tuh baru 10 menit. Iya.
kan tadi kan Givat bilang Indonesiable banget kan Kak Joviko ini, lihat, suka, beli. Nah, kalau kita sekarang ini boleh nggak sih genre apa sih genreable? Genreable nggak sih? Ya genreable. Rencanakan, lakukan, berhasil. Nah, itu kan keren ya. Iya. Oke, sambil aduh udah kering nih tenggorokan ya. Kita putar lagu dulu boleh nggak sih? Boleh Karena kan kita banget. sekarang harus genreable banget ya. Kita putar lagu genre Indonesia ya. Gak Boleh apa-apa ya. Kak, gak apa-apa. Ya genreable banget kita nih ya. Rencanakan, lakukan, Berhasil. berhasil. Langsung aja lagu genre Indonesia. Generasi berencana Indonesia, tangan satukan rasa untuk bangsa tercinta. Kita bersama-sama wujudkan cita, putra putri harapan bangsa, lihat cerdas ceria. Marilah segera raihlah mimpimu, persiapkan dirimu untuk masa depanmu. Berjuang jangan dirikanmu, coba tampilkan prestasimu. Remaja dari Sabang sampai Merauke, berencana untuk Indonesia Jaya. Oke, salam genre. Jadi ya teman-teman, Gen Rangers udah dibayar, jadi kita harus putar iklannya. Enggak ya, bercanda. Itu semua baik. Dengar-dengar lagunya siapa tahu jadi finalis. Harus Amin. hafal Amin, gerakannya amin. ya. Harus. Oh, berarti ada ya gerakannya. Ya, udah dikasih tahu nih. Enggak Gak ya. apa-apa lah. Oke, jadi cari-cari aja ya di YouTube. Nah, sebelum kita tutup nih ya, saya mau ngulik lagi tentang persiapan nasional. Tanggal berapa nih berangkatnya? Itu masih dirahasiakan, tapi rencananya di bulan Juli, awal Juli sih, bulan depan. Jadi memang lagi dipepet lagi persiapannya kita, tapi doakan ya teman-teman, semoga Joviko sama Kano sehat-sehat dan juga kakak-kakak yang selalu mendukung di belakang layar genre Papua dan juga genre kota kabupaten. Seperti itu. Amin. Cie yang mau berangkat. Aduh. Sedih tahu, rasanya sedih. Padahal Givan juga pengen ikut loh. Tapi gitu. Nanti kita ketemu di Jogja aja ya. Ini keren banget ya Givan ini. Enggak ya, itu. Oh, berarti Juli ya? Juli, Kak. Oke, untuk perasaan sendiri nih, kita masuk dalam wawancara. Enggak. Masih tetap di Oh My God. Enggak ya, obrolan OMG. manis bersama genre. Bagaimana perasaan Anda, Ibu? Enggak ya, bagaimana nih perasaan Kanova pada saat dibilang kan tadi Kak Joviko bilang tahun lalu nggak sempat Iya. ini nggak ada kan, terus tahun ini kan seharusnya otomatis yang 2022 ya Benar yang sekali, naik. Kak. Gimana sih perasaan pada saat bilang Kanova siap ya 2022 naik ke nasional? Jujur, kok maaf duluan ya. Jadi Jadi tidak apa-apa ya. Nanti Ladies ditanyakan. first ya. Iya. Ladies first. itu gugup, awalnya tuh gugup parah. Itu karena kita pure belum, jadi kita sudah pesimis nih. Oh iya, sudah, kita nggak naik ke nasional kayak gitu. Ya sudahlah, kita sedikit lagi mau turun jabatan, mau selempangkan adik-adiknya kayak gitu kan. Dan tiba-tiba diinformasikan dari kakak-kakak, sudah nggak ada waktu lagi kalau 2022 yang naik, kita butuh 2021 yang naik. Sudah, setelah itu jujur banyak hal yang harus disiapkan, baik kesehatan, baik program kerjanya kita,
Karena kalau sudah di nasional itu bukan perwakilan nama sendiri, kita Iya. perwakilan provinsinya kita. Kita harus benar-benar melakukan yang terbaik dong, bukan asal jalan saja, bukan ya puji Tuhannya di luar Papua. Kita bonusnya ya jalan-jalan, tapi sebelum jalan-jalan apa sih yang harus kita lakukan? Ya, Sebenarnya kontribusi ya. kontribusi apa, aksi nyata apa yang kita lakukan, dan benar-benar kalau semisal kita pilih karena kita kakak-kakak panitia memilih untuk 2022 yang naik, gak ada waktu untuk persiapan. Dan memang mumpung Koko sama Nova sudah setahun dan banyak hal, puji Tuhan, jadi ya sudah diputuskan untuk 2021 yang naik kayak gitu Kak. Dan itu gugup, tapi puji Tuhan dikasih tanggung jawab, dari tanggung jawab yang kecil di lingkup provinsi, dan ini mewakili provinsi untuk naik ke tingkat nasional kayak gitu Kak. Wait. Tadi ada yang ngejanggal nih. Koko, ini panggilan apa sih? Oh, panggilan ini ya, sayang ya? Iya, panggilan oh, partner. saya. Oh, ya, Jadi ya. kalau di luar mereka panggilnya Viko, tapi kalau sesama Nova sama Joviko panggilnya Koko, Oke. kayak gitu. Dia kan adek Kak Givan, iya. Kalau Koko kan di Chinese kakak. Iya, Kak. Iya, tapi kalau ini untuk dia adek. Oke, siap. Ya, kita lanjut ke Kak Joviko. Pas pertama kali dikasih tahu ya, nanti ke nasional, itu langsung perasaannya bingung. Pertama senang, wih ada kesempatan ke nasional lagi nih. Terus yang kedua agak kaget gitu loh, kok saya? Kan harusnya tahun ini yang pergi. Kan mau benar. list Iya. daerah keluar daerah. Setelah dibilang gitu, langsung ketika pulang kasih tahu ke orang tua juga sempat senang tuh. Oh, Oke. anak saya bisa pergi keluar gitu. Dan memang seperti yang tadi Kak Nova bilang, persiapannya lumayan padat karena nanti bulan Juli kita sudah harus berangkat ke Jogja nasional. Jadi apa ya, kita benar-benar harus mempersiapkan diri lah supaya ketika sampai di sana kita bisa menunjukkan yang terbaik, Oke. bahwa ini kita perwakilan dari Papua dan tidak bikin malu Papua. Oke. Gitu Kak. Berarti sudah punya perasaan ya, feeling yang luar biasa. Tadi kita juga bicara tentang kontribusi, kita bicara list. Sekarang untuk Kak Joviko dan Kak Nova nih, target. Pasti kan kalau mau lakukan sesuatu ada target. Target masuk berapa besar nih? Uis. Memang sih kita boleh ya untuk bermimpi, tapi ya gitu. Itu dari Tuhan semuanya. Targetnya berapa? Top 12 sih Kak. Oke, kita aminkan ya. Semoga Yap. Papua sampai di Amin. top 12. 12. Amin. Tapi kalau boleh request satu, amin. Amin. Maksudnya request satu amin lagu amin ya. Juara satu Oh Kak. ya, amin ya, semoga amin. Amin. Oke, kita Nah, enggak ya. Kita sudah berada di puncak acara kita, enggak ya. Kita udah berada pada akhir ya, penghujung OMG kita. Oh my god, oh enggak. Obrolan manis bersama genre. Waduh, kenapa udah enggak tertawa sih? Udah garing ya. Oke, kita lanjut. Sekarang sebagai anak muda yang kreatif, inovatif, kolaboratif, apalagi nih? Pintaratif, ya. Semua tip-tip ya. Cerdas, bahagia semuanya Sehat. yang sebagai anak muda genre ya. Sehat, cerdas, dan Ceria. ceria. Iya. Nah, pesan apa nih yang bisa kalian sampaikan untuk Gen Rangers di luar sana dan sahabat DC4 yang ada di sini baik dimanapun mereka berada? Mumpung masih muda, siapa yang duluan? Nova. Angkat tangan, Bu Guru saya. Ya, oke Kak. Hal apa yang mau dibagikan untuk Gen Rangers, bahkan teman-teman di luar sana, ini mencakup ke teman-teman masuk genre dan tujuannya teman-teman. Jujur, Nova punya program kerja tuh namanya Sabisa. Saya bisa. Iya, itu lepas dari latar belakangnya teman-teman. Kita tidak perlu latar belakangnya teman-teman untuk bisa menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang inovatif, dan lain sebagainya, seperti begitu. Itu lebih memfokuskan kepada tujuan hidupnya teman-teman, target hidupnya teman-teman itu akan
membedakan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sama halnya juga pada saat teman-teman masuk di genre, promosi. Iya. Promosi terus. Iya dong. Nanti saya kasih ya kwitansinya. Oke, terima kasih. Kan ketua forumnya ya. Iya. Ya. Iya. Jadi tadi juga disinggung sama Nanda soal kita harus benar-benar memilih komunitas dan mentornya kita. Itu benar sekali, karena lingkungannya kita itu bisa berdampak dengan pribadinya kita. Di situ teman-teman harus lihat, harus bisa mempunyai tujuan, targetnya, seperti yang tadi sudah banyak sekali kita bahas dan tidak terasa waktu sedikit lagi sudah mau habis. Itu yang harus teman-teman lihat. Di sini Nova mau membagikan bahwa komunitas genre ini bukan semacam organisasi, bukan semacam komunitas seperti di luar sana, tetapi genre itu membantu teman-teman untuk bisa memperdalam passionnya teman-teman, memperdalam keterampilannya teman-teman, dan juga membantu teman-teman untuk menambah wawasan tentang isu remaja. Karena yang perlu teman-teman ketahui bahwa remaja kalau mau curhat tidak langsung ke orang tua, remaja curhatnya ke remaja. Itu sudah 70% lah persentasenya. Karena ya ngapain cerita punya masalah, orang tua tuh responnya orang tua tuh remaja tidak perlu. Tong tidak setuju dengan responnya orang tua, karena orang tua tidak ada di posisi yang sama seperti kita. Seperti begitu. Jadi teman-teman, yang Nova mau bagikan untuk teman-teman itu pintar-pintar memilih tempat di mana teman-teman berkembang. Walaupun permasalahannya ya pergaulannya teman-teman sih, tapi nggak apa-apa. Kita bisa memperbaiki apa yang sudah salah, mencegah sebelum terjadi teman-teman terjerumus lebih ke sana. Teman-teman kita bisa sama-sama merangkul teman-teman untuk bisa bagaimana sih kita menyelesaikan masalahnya teman-teman, seperti begitu sih Kak. Oke, itu pesannya ya untuk Gen Rangers dan sahabat di C4 dimanapun kalian berada. Kita lanjut ke Kak Joviko. Ya, jadi sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan buat para Gen Rangers yang ada di luar sana, pemuda-pemudi, tantangan di dunia sekarang ini semakin berat ya. Sekalipun berat, jangan pernah menyerah untuk menggapai impian kalian. Benar. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Amin. Mungkin sekarang kita bersakit-sakit mencari universitas, terus kita juga sekarang ingin bisa membanggakan orang tua, kita masih bingung mau nanti kerja di mana. Jangan pernah menyerah, karena kalau kita menyerah ya sama saja kita sudah kalah gitu. Kita belum berperang sudah kalah duluan, begitu. Jadi pesan saya, teman-teman semua, jangan mau kalah dengan orang-orang yang sudah lebih tua dari kalian begitu. Mereka saja bisa kok, saya tidak bisa, begitu. Karena itu akan sangat berpengaruh untuk masa depannya kalian. Tidak apa-apa sekarang kalian sakit, mungkin kalian lelah begitu, tapi semua itu akan terbayarkan di masa depannya kalian nanti. Seperti itu, Kak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit Sakit dahulu, dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, lanjut. Asik. Oke. Terakhir ya Kak dari saya. Oke. Teman-teman, pas remaja tuh fase yang dimana tuh penting banget teman-teman tuh nambah referensi, pengetahuan, pengalaman, terus juga mencoba hal-hal yang positif. Terus ya walaupun di situ sebenarnya jujur itu fase-fase dimana kita mungkin bisa gagal, salah, kecewa juga karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi di situ justru kita harus memperbanyak waktu untuk bisa eksplor diri gitu. Dan untuk semua itu tadi ada poin kedua yang pertama sekali saya sampaikan, kalau remaja perlu punya, yaitu keberanian teman-teman. Teman-teman sekarang lakuin aja dulu, tapi tentunya dengan perencanaan. Dan yang paling penting untuk bisa mendapatkan semua, teman-teman butuh keberanian. Teman-teman ayo saya ajak terjun, kalau yang punya rencana nih langsung ya dilakuin, jangan jadi wacana. Oke, itu Kak. Oke, itulah pesan-pesan dari narsum kita yang hebat-hebat ya.
Pastinya Givan juga sangat bersyukur sudah mau datang ke sini berbagi informasi, share bersama mumpung masih muda ya. Sekarang Givan terus kita sudah ya. Yang paling akhir udah nggak ada lagi nih ya. Bacotan Givan di sini. Kayak Givan bisa aja. Ya. Sekarang saya mau minta kepada teman-teman semua ya yang hadir di sini pada hari ini yang berbahagia. Kayak Saya Givan. mau minta kata-kata motivasi nih untuk teman-teman di luar sana. Masing-masing pasti ya punya moto hidup. Boleh terserah deh. Mau ayat Alkitab, mau kata motivasi, mau dari seniornya, terserah. Boleh siapa duluan. Si cantik yang di ujung. Oh, Oke. saya ya. Cantik. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Kalau moto ya, nggak jauh-jauh sih sama pembahasan kita hari ini tuh. Kalau moto dari saya yang pengen bagiin ke teman-teman, siapa tahu juga teman-teman mau terapin, boleh. Alhamdulillah kalau diterapin ya. Kayak gini teman-teman, ada satu istilah yang sering kita dengar dan ya banyak didengar, kita udah pada lumrah dan tahu juga. Lebih baik gagal mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba. Benar sekali. Yap. Itu sih Kak yang paling pengen di highlight, dan semoga teman-teman bisa tangkap maksud dan tujuan dari kata ini. Itu dari saya. Oke, langsung Kak Jovi kok. Oke, jadi kalau dibilang kata-kata mutiara sebenarnya banyak. Cuma ada satu kata yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pada hari ini. Sebenarnya kata-kata itu tuh yang dari tadi Kak Gio bilang itu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Udah dicuri keluhan ya. Iya, bersakit-sakit. Maaf ya, aduh, nanti dipotong nih gajinya. Sedih banget. Iya, jadi Sedih banget loh. saya yakin teman-teman di luar sudah mengerti maksud dari kata-kata itu. Bolehlah sekarang kita bersakit-sakit, tapi di kemudian hari kita akan menerima hasilnya, begitu. Oke. Seperti itu, Kak. Ya, oke, berarti sakit-sakit ya dulu, baru bersenang-senang Nah, kemudian. kemudian. Lanjut Kak Nova. Ya, kalau dari saya ini setiap ke DC4 pasti itu aja yang pengen saya bagikan. Bosan ya. Wih, macam Kak Givan nih kata aja. Ya teman-teman, yang Nova mau bagikan itu selalu di akhir apapun yang Nova mau bagikan, itu Nova selalu bilang bahwa teman-teman, kalau kita dalam kehidupannya kita tetapkan untuk selalu bersyukur, itu semua akan terasa cukup, seimbang. Kita tidak bahagia sekali, tapi tidak sedih sekali, kayak gitu. Teman-teman harus bisa memiliki rasa ungkapan syukur dalam diri. Itu akan memudahkan teman-teman untuk menjalankan kehidupan. Terasa nikmat sekali. Bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan, mendapat tanggung jawab, dan apapun itu, teman-teman, kalau kita melibatkan Tuhan dan mempunyai rasa syukur, itu semuanya akan terasa nikmat sekali kita jalani, kita punya kehidupan lepas dari segala macam hal yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti begitu sih Kak. Keren. Aduh, ngeri ya. Takut banget loh. Iya dong. Oke, itu tadi ya closing statement dari setiap para narasumber hari ini. Pastinya yang baiknya diambil, yang buruknya dibiarkan ya, digoreng, baru hangus dibuang. Boleh. Yang Givan tangkap ya pada saat kita ngomong-ngomong banyak nih ya, satu kalimat. Great things never come from comfort zone. Jadi hal-hal baik itu tidak akan pernah datang dari zona nyaman. Benar sekali. Nah, setiap orang pasti itu memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, tetapi jangan lupa butuh usaha. Terus karena itu jangan pernah bertahan di satu titik ternyaman kalian. Keluar dari zona nyaman. Pastinya if you never try, you are nothing. Ya. Itu dia saja ya. Kulipan ya, kulipan. Kalau Givan bilang kulipan, bukan kutipan, nggak mau. Itu dia sedikit berbincangan kita, bukan sedikit sebenarnya banyak ya. Dari obrolan manis bersama genre. Pastinya Givan mau mengajak semua teman-teman untuk tetap terus berproses. Jangan lupa
tulis list kalian untuk tahun ini dan tahun depan. Jangan lupa juga jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus Givan mau bilang terima kasih kepada semua sahabat DC4 yang sudah mendengarkan siaran ini, talk show ini dari jam kurang lebih 10.30 sampai sekarang. Dan Givan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, dibuangkan, dan yang memotivasi kalian disimpan dalam hati. Di akhir kata Givan mau salam genre dulu. Sekarang Givan yang pimpin. Boleh, siap. boleh Sudah Kak Givan. bisa, Boleh, udah oke, bisa. terima kasih. Lu apa ya? Enggak ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Saya Givan, mohon pamit undur diri. Di akhir kata, burung Irian, burung Cendrawasih. Asik. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di OMG berikutnya. Thank you.